waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada acara pengajian bulanan Porsikatel Telkom Regional 6. Nah, tentunya untuk selain bersilaturahmi, acara pada hari ini juga bertujuan untuk mendengarkan tausiah dan semoga nanti dapat menambah ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu sekalian, saya Reza Novitasari sebagai MC pada acara pagi hari ini. Dan mungkin sebelum masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Yang pertama ada pembukaan dengan pembacaan Al-Quran, sambutan-sambutan, penyampaian materi, tanya jawab, doa, dan nanti diakhiri dengan foto bersama. Baik, ibu-ibu sekalian bagaimana nih Bu kabarnya pada hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Harapannya sehat-sehat semua ya Bu ya, karena kalau di Samarinda akhir-akhir ini sering hujan, panas, jadi masih banyak yang jatuh sakit. Tapi harapannya ibu-ibu dan keluarga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Datin. Kepada Ibu Datin dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa iza antum bashar summa iza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas pembacaan Al-Qur'annya, Ibu Datin. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lia Hartanto selaku Ketua Forsikatel Telkom Regional 6. Kepada Ibu Lia dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Rezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Hayati Fasihah Lubis, dan yang saya sayangi semua ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa Forsikatel Group Telkom Regional 6. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk kegiatan pengajian bulanan bersama Witel Samarinda. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Witel Samarinda, Ibu Helen beserta jajarannya yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya kegiatan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh ibu yang hadir pada pagi hari ini atas waktunya menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah Fasihah Lubis, Hayati Fasihah Lubis, yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkan apa yang Ibu Ustazah sampaikan di kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Kami pun berharap semoga pengajian ini membawa kebaikan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berlangsung sebagaimana kita harapkan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Reza dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lia atas sambutannya. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Salwa Alwi mewakili seksi kerohanian Forsikatel Witel Samarinda. Kepada Ibu Salwa dipersilahkan. Terima kasih Mbak Reza atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati Al-Ustadzah Al-Fadilah Fasihah Lubis LCMA, yang kami hormati Ketua Forsikatel Grup Telkom Regional 6 Ibu Lia Hartanto, yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus dalam rangka talabul ilm di pagi hari ini. Salawat dan salam juga kita haturkan ke hadrat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atas nama pengurus Majelis Ta'lim Witel Samarinda, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Witel Samarinda untuk menyelenggarakan ta'lim rutinan bulanan di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya ta'lim hari ini, Mbak Reza, Mbak Pita, dan kawan-kawan dari dinas. Terima kasih banyak. Juga kepada seksi kerohanian Witel Samarinda. Terima kasih juga untuk Bu Helen selaku Ketua Forsikatel Grup Witel Samarinda yang telah mendukung dan membantu terlaksananya ta'lim pagi ini.
Terima kasih kepada semua ibu-ibu yang berkenan hadir meluangkan waktu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan menjadi bekal insya Allah untuk mengarungi kehidupan kita sehingga mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf jika terdapat banyak kekurangan ataupun kekhilafan. Mohon halal dan ridhonya. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Salwa atas sambutannya. Baik, itulah sambutan-sambutan pada acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya ibu-ibu sekalian. Boleh silakan ibu-ibu sekalian yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan. Dan yang belum memakai virtual background, boleh menggunakan virtual background. Virtual background-nya sudah saya kirimkan di chat, dan ibu-ibu yang baru hadir mungkin dapat dibantu untuk isi link absensi, linknya juga sudah saya kirim di chat, Bu. Baik, kita mulai ya. Untuk sesi foto bersama, di sini ada 2 slide. Boleh silakan ibu-ibu yang masih mau bersiap. Baik, untuk kita mulai. Untuk slide pertama, boleh Bu gayanya Bu, gaya gimana nih bagusnya? Oke deh, gaya terbaik aja deh ibu-ibu sekalian. Boleh untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ustazah Hayati. Untuk Ustazah Hayati apakah sudah hadir ya? Sepertinya tadi ada kendala jaringan atau kendala teknis. Apakah Ustazah Hayati sudah hadir? Oke, sebentar. Sepertinya Ustazah Hayati masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan. Baik, sebentar saya pastikan lagi ya ibu-ibu. Tadi Ustazah Hayatinya sempat hadir dan kemudian sepertinya keluar karena masalah teknis. Baik, kita tunggu sebentar untuk Ustazah Hayatinya. Ya, mohon maaf Ibu ya. Tadi jaringannya. Suara saya terdengar, Kak Bu? Terdengar, terdengar Pak Ustazah. Iya, Silakan Ustazah. alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Terus saya ganti background saya biar sama kayak ibu-ibu lainnya. Mbak boleh tolong gantikan background saya, Kak? Ya, sambil saya bicara aja nggak apa-apa ya Bu ya. Di sini.
Iya saya, tapi tambahin fotonya di mana ya? Ya yang itu. Ini. Tapi mana itu Mbak? Itu background. Oh, salah. Itu sih gitu dari bagian iPhone, coba di sini betul nggak ya? Nggak mau, dia nggak mau keganti kayaknya. Dari pilihannya kan ya, kecuali yang blur itu apa? Jadinya begitu. Nggak bisa. Ya maaf ya, biasa nggak bisa ganti backgroundnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan semua urusan, kabul hajat di dunia wal akhirah, harmonis rumah tangganya, soleh-soleha anak keturunannya, dimudahkan semua urusan. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah, kalau ada yang lagi sedih dibahagiakan oleh Allah, kalau ada yang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, mudah-mudahan Allah mudahkan mewujudkan cita-cita dan juga hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf sekali lagi karena terlambatan. Mudah-mudahan Allah balasi sebaik-baik balasan penantian ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini bagi saya sangat menarik ya, karena mungkin juga menjadi penasehat buat saya pribadi, mengingatkan kita kembali bagaimana pada hakikatnya sebenarnya kita ingin menjadikan rumah tangga kita semua ini ibarat surga gitu ya, membangun surga dalam rumah tangga kita. Kita ingin rumah tangga kita ini nggak sekedar pernikahan, kemudian lahir anak-anak, tapi bagaimana menghadirkan suasana surga dalam rumah kita. Saya mau izin share PowerPoint, boleh ya Bu ya? Tema kita hari ini adalah membangun surga dalam rumah tangga. Ya, saya doakan mudah-mudahan rumah tangga kita semua Allah izinkan menjadi rumah tangga yang bernuansa surga, yang berhawa surga, yang memberikan ketenangan pada orang-orang yang ada di dalamnya. Karena kita berbicara tentang membangun rumah tangga, membangun surga dalam rumah tangga atau rumah tangga yang surgawi, kita perlu tahu dulu surga itu gimana sih Ustazah gitu ya. Surga itu gimana sih? Surga itu emang sih kita tahu surga itu sesuatu yang kata Nabi pokoknya nggak pernah dilihat mata kita, nggak pernah didengar sama telinga kita, bahkan nggak pernah terlintas dalam pikiran kita sama sekali gimana keindahan dan kedahsyatan surga. Tapi Rasulullah ada ngasih clue gimana sih surga itu gimana gitu, sehingga kita tahu kayak apa yang kita inginkan dalam rumah tangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat surga. Ini ya, ada hadis Rasulullah tentang sifatnya surga itu bagaimana. Surga itu kata Allah Rasulullah, demi Allah zat pemilik Ka'bah adalah cahaya yang bergemerlapan. Jadi Bu, surga itu penuh dengan cahaya yang gemerlap. Misalkan gini, kita kalau pergi ke tempat yang mahal, yang mewah, itu pasti kan penuh dengan cahaya gemerlapan gitu ya. Nah begitu surga itu gemerlapan cahayanya. Kemudian apalagi kata Nabi, ada tumbuhan hijau yang banyak dan menakjubkan. Dan banyak ya, kalau kita di dunia ini kalau ada tempat yang hijau, banyak bunga, itu kan mata enak ya memandang ya. Terus kata Nabi, apalagi ada istana yang megah. Jadi bangunannya megah-megah. Kemudian sungai yang mengalir di permukaannya, indah banget dah. Udah rumahnya megah, hijau, gemerlapan, ada sungai yang mengalir. Terus kata Nabi, banyak buah-buahan yang banyak dan matang. Jadi buah-buah itu banyak di mana aja ada. Kita mau makan sambil duduk, mau makan sambil di mana, itu buah-buah banyak tersedia. Lalu apalagi kata Nabi, istri yang cantik jelita. Jadi kita ini semua nanti insya Allah kalau masuk surga akan menjadi cantik jelita. Ya. Lalu kata Nabi, dan pakaian-pakaian yang banyak. Nah ini Ibu, pakaiannya banyak tuh di surga. Ibu mau setiap menit ganti baju, ada. Ya Allah, pengen yang pakai emas, boleh. Pengen yang ada peraknya, boleh. Yang ada berliannya, boleh. Pokoknya banyak pakaiannya. Nah, di kehidupan yang abadi, dalam kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Ini saya kasih tanda kuning ya Bu ya, di PowerPoint saya ini. Dalam kegembiraan dan wajah yang berseri-seri.
Jadi, wah berarti Ustazah jangan sampai kita salah paham ya. Berarti kalau kita mau surgawi rumah tangganya, rumah kita harus megah dong. Terus harus ada kolam renangnya dong gitu ya. Harus ada buah-buahannya dong selalu banyak. Harus dibeliin pakaian yang banyak dong sama Pak suami. Bukan, itu kan di surga. Allah Rasulullah menceritakan surga begitu. Tapi titik lainnya di bawahnya ibu-ibu. Itu semua yang ada tadi, yang diberikan Allah di surga itu, membuat kita gembira dan wajah yang berseri-seri. Nah, inilah yang ingin kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang surgawi itu gimana? Adalah yang penuh dengan kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Coba wajah kita di rumah ini banyakkan merengutnya apa berseri-serinya? Kalau wajah kita di rumah itu banyak berseri-serinya, berarti kita sudah membawa, ya. Jadi aroma surga itu, hawa surga itu udah wah kita tiupkan ke rumah kita. Kalau wajah kita berseri-seri, tapi kan nggak mudah Ustazah untuk bisa berseri-seri itu. Mana suami jutek, anak-anak suka berantakin rumah, gimana wajah berseri-seri Ustazah? Nah ini kita bahasan. Intinya, rumah tangga surgawi itu kalau kita ambil dari hadis Nabi, orang-orang dalamnya adalah gembira dan wajahnya berseri-seri. Nah, jadi yang pertama kali harus menularkan aura berseri-seri itu siapa Ustazah? Adalah kita sebagai ibunya. Makanya bagus banget tema hari ini mengajarkan kita berseri-seri. Itu orang surga itu berseri-seri. Kenapa? Walaupun manusia dikasih fasilitas banyak sama Allah di dunia ini, tapi kalau hidupnya rumah tangganya nggak buat dia bergembira, nggak buat dia berseri-seri wajahnya, walaupun semua fasilitas Allah kasih untuk dia, maka sebenarnya dia belum menghadirkan suasana surgawi dalam rumahnya. Jadi dalam pertemuan ini kita pengen gimana rumah kita berseri-seri supaya surga itu, aroma surga itu ada di rumah kita. Saya next Bu ya, halamannya. Nah, jadi yang saya blok kuning tadi ibu-ibu adalah kata-kata Nabi, kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Jadi kita itu sebenarnya memang nikmat Allah itu kan banyak banget sampai kita Bu ya, walaupun ada ujian, tapi nikmat Allah itu sebenarnya sudah selalu membuat kita harusnya bergembira dan wajah kita berseri-seri. Nah, next kita bahas. Dan tapi ibu-ibu, semua itu butuh belajar. Ya, ini ada saya kutipkan perkataan dari ulama, nggak ada orang yang secara bawaan lahir langsung jadi pasangan ideal. Saya misalkan, Hayati Fasiha, nggak ada ceritanya dari lahir. Emang saya tanpa belajar, tanpa apa-apa, memang saya udah fitrahnya istri yang ideal. Nggak ada. Tapi kita menjadi istri yang baik atau pasangan yang baik itu adalah dari mana seorang istri kebahagiaannya lahir dari dirinya sendiri, begitu pula suami. Jadi kita butuh proses belajar. Kita butuh belajar bagaimana kita supaya bahagia dan bisa membahagiakan orang-orang di rumah kita. Begitu pula suami. Jadi ibu-ibu ini rumusnya penting ya. Pertama, tidak ada orang secara lahir fitrahnya jadi pasangan ideal. Dia butuh belajar. Sama, nggak ada orang terlahir pinter, cerdas. Nggak ada. Pak Habibie, secerdas dari Pak Habibie. Nggak ada tuh ketika lahir langsung ngerti semua rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, entah rumus penerbangan yang beliau pelajari. Nggak ada. Itu didapatkan dengan apa? Dengan belajar dong. Beliau belajar. Nah, kita ini, ya, saya merasakan betul ibu-ibu, awal-awal nikah saya tuh banyak ilmu saya nggak tahu tentang hak suami, tentang bagaimana berumah tangga. Ternyata setelah belajar saya baru sadar, ya Allah, astagfirullah, banyak betul hak suamiku yang nggak kutunaikan, ya Allah. Kenapa? Oh, ternyata harus belajar gitu. Jadi nggak ada orang ucuk-ucuk dengan menikah langsung jadi pasangan ideal. Nggak ada. Harus belajar, terus belajar. Harus ngaji, harus taklim, harus belajar menuntut ilmu. Gimana saya ini menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik untuk suami saya. Maka yang pertama kali harus kita katakan pada diri kita adalah kebahagiaan seorang istri lahir dari dirinya sendiri. Jangan nunggu suami membahagiakan. Gimana sih mau bahagia Ustazah suami saya kayak begitu? Nah itu konsepnya selama ini. Sama kayak ada ibu bilang, nah nanti aja Ustazah saya mau soleha itu nunggu suami saya soleh dulu baru saya soleha. Ya masalahnya ini kalau matinya sama-sama nggak apa-apa. Masalahnya kalau kita mati duluan, kita belum soleha terus dia belum mati gimana? Ya, karena masuk kuburnya sendiri-sendiri nggak sama-sama. Jadi seorang istri itu kebahagiaannya lahir dari diri dia yang harus setting dirinya gimana dia mengatakan pada dirinya saya bahagia. Bagaimana dia mengkonsep dirinya bahwa dia bahagia. Jadi jangan tunggu siapapun, jangan tunggu mertua, jangan tunggu ipar, jangan tunggu suami untuk kita bisa bahagia. Apapun keadaan kita kayak setting mindset kita, kita setting diri kita bahwa kita bahagia. Maka jangan menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Kalau kita pengen surga di rumah kita, berarti kita harus hadirkan kebahagiaan. Kebahagiaan dari mana? Usaha diri kita sendiri. Nah, maka tugas kita adalah melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak. Yang penting, ibu-ibu, kewajiban kita sebagai istri kita tunaikan, hak suami kita tunaikan,
dan hak anak-anak kita tunaikan. Maka yang ini kita lakukan, setelah itu kita konsep kebahagiaan kita mau seperti apa. Tapi jangan sampai, saya mau bahagia, Ustazah, saya mau me time selama seminggu, saya tinggalkan anak-anak sama suami, saya nggak peduli. Nggak boleh. Tetap kita konsep kebahagiaan kita itu dalam tataran tidak melepaskan hak dan kewajiban orang sekitar kita. Nah, jadi kita sendiri, ibu-ibu, ya mungkin mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini Allah men-setting kita untuk bertemu. Ya, walaupun ustazahnya sungguh sangat terlambat dan saya mohon maaf, mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah ingin membuka keran-keran kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Allah ingin mengalirkan aroma-aroma dan hawa surga di rumah kita. Dengan apa? Dimulai dari satu, kita belajar bahagia. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Kebahagiaan dari diri kita, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki apa yang selama ini mengganjal di hati kita. Ya ibu-ibu ya. Jadi tugas kita adalah melaksanakan kewajiban kita, tunaikan hak siapapun, hak suami, hak anak-anak. Setelah itu kita atur kebahagiaan. Tapi jangan juga kayak tadi saya bilang kebablasan. Oh kalau begitu saya penting bahagia Ustazah. Suami nggak keurus, anak nggak keurus, bukan urusan saya. Yang penting saya bahagia. Nggak juga. Tetap dalam tataran hak dan kewajiban itu kita tunaikan. Ya ibu-ibu ya, kata Nabi, surga itu dipenuhi dengan kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Coba sekarang saya minta semuanya senyum dulu boleh? Saya mau lihat di layar wajah-wajah yang cantik-cantik ini tersenyum boleh? Boleh dong? Iya, Masya Allah. Terima kasih. Ya mudah-mudahan Allah selalu hiasi rumah kita dengan senyuman dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Saya izin next ke slide berikutnya. Tadi saya di awal lupa menyapa ya Bu ya. Kepada Ibu pimpinan, kepada para tokoh, kalau ada para ustazah yang hadir, ya saya mohon izin, mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam lindungannya Allah. Ini saya tulis ibu-ibu. Yang harus paling kuat di rumah itu siapa sih? Yang paling kuat di rumah itu siapa Ustazah? Suami atau istri? Jawabannya ibu-ibu, istri. Kita yang harus paling kuat di rumah tangga itu. Frekuensi kita yang harus paling kuat di rumah. Ya, makanya kita yang harus setting kebahagiaan diri kita sendiri, baru kita bisa bawa nuansa surgawi itu di situ. Next, bagaimana kita belajar menciptakan suasana bahagia? Sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan satu rumus penting agar kita semua yakin bahwa Allah itu maha baik, maha sayang sama kita semua. Ini saya sering sampaikan ibu-ibu dalam kalau saya pertemuan taklim online atau offline dengan siapa saja, ini selalu saya sampaikan karena ini menentukan bagaimana mindset kita berpikir dalam menjalani hidup. Ya, sebelum ini saya ngisi offline, ini saya sampaikan juga. Jadi ibu-ibu semua, saya, Bu Reza Novita, Bu Mahda, kita semua ini dapat takaran rezeki yang sama dari Allah. Kita semua makhluk ini, semua dapat takaran rezeki yang sama dari Allah. Katakan kalau Allah takaran rezeki itu nominalnya 100, semua orang mendapatkan 100. Tapi dengan porsi yang berbeda-beda. Ada orang, ya ini saya baca ini sangat detail dalam ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyampaikan. Ada orang, jadi saya, ibu ya, saya, Bu Reza, Bu Mahda, siapapun kita di dunia ini, takaran rezeki kita 100. Sama semuanya akumulasinya. Allah itu nggak ada kepentingan mau melebihkan si fulan dari si fulan, si fulanah dari si fulanah. Nggak ada, sama semua takaran rezeki Allah. Tapi dalam porsi yang berbeda-beda. Katakan kalau angka akumulasi total setiap orang adalah mendapatkan jatah 100. Kita semua dapat jatah 100, tapi porsi berbeda. Gimana porsi berbeda itu, Ustazah? Porsi berbeda itu, ibu-ibu, gini. Kalau angka totalnya katakanlah 100, ada orang secara ilmu dikasih 60, paras dikasih 10, kesehatan dikasih 10, keharmonisan rumah tangga 5, anak-anak sekian, totalnya adalah 100. Sama. Begitu juga ada orang secara paras mungkin dia ya cakep banget gitu ya, 65. Kesehatan 10. Duit sekian, totalnya nanti 100. Nah, makanya kita semua ini sebenarnya dapat 100 semuanya. Ya, masa sih saja sama, semua totalnya 100 sama, tapi porsinya beda-beda. Kalau porsinya sama mah nggak indah dunia ini, Bu. Masa semua orang dapat porsi yang sama? Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, liyattakhidha ba'dakum ba'dan sukhriya, supaya roda kehidupan itu berjalan. Jadi, misalkan gini, saya selalu bilang sama ibu-ibu, nggak jaminan misalkan orang yang parasnya cakep, cantik, glowing,
itu rumah tangganya lebih harmonis dari orang yang gendut, nggak glowing. Ini bukan main face fisik, Bu ya, tapi kita ini mencontoh aja, tidak menarik. Bisa jadi rumah tangga yang itu lebih harmonis daripada yang tadi. Kenapa? Karena memang takaran totalnya itu 100. Ada orang memang dikasih kelebihan secara duniawi, hartanya banyak betul, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tapi walaupun dia di harta itu 80, mungkin di sisi lain dia, kata Syekh Sa'rawi, kalau kita ngelihat orang punya nikmat lebih, kita nggak tahu aja apa yang dikurangin Allah dari dia. Kesehatannya kah? Keharmonisan rumah tangganya kah? Artinya akumulasinya semua sama 100. Jadi ibu-ibu, ini kalau mindset ini kita punya, ketika Allah kasih kita kelebihan dalam hal apapun, harta, ilmu, jabatan, tampang, rupa, mungkin angka kita tinggi dikasih oleh Allah di situ, tidak menjadikan kita sombong. Kenapa? Karena di sisi lain kita itu ada kurangnya. Tapi jadikan angka-angka yang kita tinggi dalam nikmat itu menjadi ladang syukur kepada Allah. Ladang amal soleh, punya harta sedekah, punya ilmu ajarkan, ya punya kelebihan apa, share, bagi. Supaya apa? Supaya bisa menopang akhirat kita. Nah, kalau ada angka kita rendah ibu-ibu dalam hal apapun, misalkan ilmu mah saya nggak banyak ustazah, harta juga saya nggak banyak gitu ya. Jadikan itu bukan lahan untuk kita minder ya. Ih, saya mah naiknya Supra ustazah, dia mah naiknya Fortuner. Saya minder, nggak usah minder, sama. Mungkin dalam kendaraan kita dikasih angka 5, orang lain di angka 30, tapi ada kebalikannya kita di angka 30, orang lain 5. Akumulasinya sama. Jadi kalau ada kita kekurangan, mungkin bukan kekurangan bahasanya, angkanya tidak tinggi nikmat dalam hal itu, jadikan itu ladang kita untuk bersabar, tetap baik sangka sama Allah, tidak mengeluh. Karena mungkin di satu angka kita di bawah, tapi di nikmat lain kita dilebihkan sama Allah. Ibu pun nggak percaya, coba lihat orang semakin banyak itu misalkan dikasih harta, itu selera makannya sudah berubah. Harus kaviar harga 300 juta baru enak, ya. Harus pakai jam harga 7 miliar baru enak di tangannya. Ada kita mah biasa aja mau pakai harga 50.000 jam tangan nggak masalah buat kita, nggak beban, nggak merasa itu jam buruk, nggak ada. Artinya apa ya, gitu nikmat Allah tuh sama 100. Jadi Allah tuh nggak ada yang enak bener ya dia ustazah ya, makanya nggak ada orang di satu sisi nilainya 100 semua. Tampang 100, kendaraan, rekening, rumah 100, harmonis rumah tangga 100, anak-anak 100, mertua 100, nggak ada. Semua itu saling melengkapi, saling mencukupkan, sehingga di mana nikmat yang Allah lebihkan, kalau diharmoniskan rumah tangga kita, dapat suami yang baik, yang pengertian, yang soleh, mengerti Al-Quran, berarti di rumah tangga dikasih nilai tinggi. Jadikan ini ladang kita menuju akhirat kita lebih banyak bersyukur ya. Walaupun yang lain mungkin secara rezeki lain kita agak diturunkan ya, ini kita syukurin yang ada ini, yang nilainya tinggi ini. Alhamdulillah ya Allah, suami baik. Tapi misalkan ada orang harta banyak tapi diuji dari suami. Oh, berarti ya Allah ya. Berarti ini engkau ingin saya ladang sabar di sini ya Allah. Karena ladang syukur saya udah banyak yang itu. Masa kan ingat kata ustazah kita itu dikasih nilainya 100 sama, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang nilainya tinggi nikmatnya untuk bersyukur, yang rendah untuk saya bersabar. Di sini saya bersabar ya Allah menghadapi mertua sabar. Ini pintu pahala sabar saya. Kalau lewat suami, ini pintu sabar saya. Kalau dikasih mertua yang baik, oh berarti ini pintu syukur saya, alhamdulillah ya Allah. Makanya hidup itu kan antara sabar dengan syukur, ibu-ibu. Maka ini yang menguatkan kita, ya, supaya kita tuh jadi ibu dan istri yang kuat di rumah itu. Iya, ini ladang sabar saya, ini ladang syukur saya. Ya masa hidup mau syukur semua? Nggak ada, Bu. Nabi aja orang paling dicintain Allah, ujiannya banyak, ya. Semakin dicintai Allah, semakin banyak ujiannya. Nah, tapi jangan juga kalau gitu memang nggak mau cintain Allah saja biar nggak ada ujiannya. Nggak ada orang nggak ada ujian. Semua ada ujiannya. Kalau nggak dari suami, ya dari mertua, ya dari ipar, ya dari tetangga, dari relasi kerja, dari atasan, dari teman kantor, dari tetangga, ada aja. Kenapa? Karena Allah mau ngasih kita pintu syukur dan juga pintu sabar. Nah, jadi kita harus kuat nih. Oh ya, alhamdulillah. Iya, Ustazah. Berarti kalau emang gitu, ini alhamdulillah Ustazah. Maka masing-masing kita beda, Bu. Ada yang suaminya adalah pintu syukurnya, ada yang suami adalah pintu sabarnya. Nggak usah banding-bandingkan rumah dengan orang lain. Enak bener ya Ustazah hidupnya. Suaminya baik bener. Iya Bu, ingat kata Syekh Sa'rawi. Kalau kita ngelihat orang dilebihkan Allah dalam satu nikmat, kita nggak tahu aja apa yang udah Allah kurangin dari dia. Mungkin utangnya banyak mereka, walaupun harmonis rumah tangganya. Alhamdulillah sih kita nggak yang mesra-mesra banget kayak dia, tapi utang juga nggak banyak Ustazah. Nah itu artinya ada pintu syukur, ada pintu sabar. Jangan pakai rumus hidup orang lain dalam rumus hidup kita. Yang penting kita lakukan adalah apa Ustazah? Bagaimana perintah Allah, perintah Rasulnya kita jalankan dalam hidup kita. Ada nikmat disyukuri, ada ujian sabar. Jadi itu yang menguatkan kita.
Nggak usah pakai rumus orang lain dalam hidup kita. Enak bener ya Ustazah, dia mah bisa beli mobil Tesla, saya mah dari dulu Fortuner terus gitu misalkan ya. Ya nggak apa-apa, dia secara kendaraan mungkin 80, di angka lain dia ada 20. Kita mungkin di kendaraan angkanya 20, di angka kita 80, sama. Nggak usah pakai rumus hidup orang lain dalam hidup kita. Yang penting kita belajar gimana caranya kewajiban saya kepada Allah dan Rasulnya saya tunaikan, kewajiban saya kepada suami dan anak-anak saya lakukan, hak saya ya saya porsikan seproporsionalnya. Setelah itu masalah rezeki itu urusan Allah. Karena rezeki itu ibu-ibu itu mutlak miliknya Allah. Rezeki udah ditanggung, yang belum ditanggung adalah surga neraka kita. Makanya pintu syukur, pintu sabar itu adalah pintu kita menuju surganya Allah. Termasuk ibadah kita dalam rumah tangga. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi saya ingat banget tuh Bu ya waktu lebaran kemarin ini. Qadarullah gantian keempat anak saya campak. Mana suami lagi pulang ke Makassar karena diminta jadwal khutbah Idul Fitri di sana. Saya sendiri dengan 4 anak-anak yang kena campak, bayangkan ibu-ibu ya. Saya nggak tidur malam, orang udah pada pergi sholat Idul Fitri, udah pada cantik-cantik. Saya masih dasteran, masih ngurusin anak-anak yang sakit. Orang pada datang silaturahmi ke rumah, kan habis sholat Idul Fitri itu orang pada silaturahmi datang ke rumah. Assalamualaikum, saya masih dasteran, Bu. Nggak sempet. Anak-anak namanya campak itu kan lemes gitu ya. Oh, mana kasihan bener, ya kasihannya Ustazah sendiri kah ngurus anak-anak. Terus tapi nasihat yang paling itu buat saya itu memang ya namanya nasihat itu luar biasa. Yang datang yang jenguk bilang gini, ya nggak apa-apa ya Ustazah ya, ngurusin anak-anak kan juga ibadah ya, sebagaimana sholat Idul Fitri juga ibadah. Nyes gitu rasanya, Masya Allah. Iya, jadi ngurus anak-anak itu juga ibadah kita. Ngurusin suami ya ibadah kita juga. Ya kadang-kadang kita bersyukur, ada juga pintu sabarnya. Ya hidup begitu, nggak ada syukur semuanya. Ibu cari di dunia orangnya cuma pakai syukur, nggak ada. Semuanya komplit, nggak ada. Semuanya pakai sabar, pakai syukur. Ada yang dilebihkan dalam satu hal, dikurangi dalam hal lain, begitu. Ini yang menguatkan kita. Kita ini jadi nggak usah minder kalau lihat orang lain misalkan lebih bagus dalam hal apa dari kita. Nggak apa-apa, masing-masing orang punya takaran rumus berbeda rezeki dari Allah. Ya, yang penting bagaimana pintu sabar, pintu syukur kita ini bisa menopang akhirat kita. Itu yang paling penting. Karena kita semua bakal kembali sama Allah. Nggak ada yang kekal ini ya bakal kembali mati kita semua ini sama Allah nih. Kita akan kembali ke sama Allah semua. Ya, jadi inilah ibadah kita ibu-ibu salehah. Tugas kita tadi kata Nabi surga itu bahagia dan berseri-seri wajahnya. Nah, jadi konsep rezeki kita samanya 100 semua sama. Jadi kita nggak sedih dengan hal-hal yang sifatnya udah diatur oleh Allah, sudah jalani aja. Nah, bagaimana ini pintu sabar kita, bagaimana pintu syukur kita. Dan rumah tangga tiap orang itu rumusnya beda-beda. Ada yang paket syukur, ada yang paket sabar. Ya, inilah ibadah kita ibu-ibu, ibadah di dunia ini. Lalu saya ada salinkan dulu saya ketika belajar dengan guru-guru saya waktu di Kairo, bagaimana kita belajar menciptakan suasana bahagia dalam rumah tangga kita. Makanya kan Nabi itu bilang, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu tuh sedekah ke wajah saudaramu, sedekah itu ya. Kita tuh senyum ke wajah saudara kita, itu sedekah. Apalagi ke suami kita, apalagi ke orang tua kita, apalagi ke anak-anak kita, itu sedekah. Kenapa Nabi itu mengajarkan kita menjadi orang yang bahagia? Orang tuh kalau bahagia, ekspresinya dari mana? Dari wajahnya. Nggak ada orang cemberut aja. Kenapa Bu? Saya bahagia kok. Emang wajah saya gini aja. Ya enggak juga sih. Emang sih mungkin ada apa bentuk wajah mungkin, tapi kan tetap ada namanya bahagia berseri itu kelihatan wajahnya berseri-seri. Jadi yang pertama ibu-ibu kena menikah ini adalah ibadah kita sebagai istri adalah ibadah kita kepada Allah. Satu, nasihatnya adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih pada suami kita. Jadi jangan tunggu suami kita soleh dulu baru kita soleha ibu-ibu. Kita soleha. Kita soleha kenapa? Karena Allah. Ya, karena menghadap Allah masing-masing dan kita ingin menghadirkan suasana bahagia dalam rumah tangga kita. Jadi yang pertama, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau yang nggak pakai bahasa Arab boleh jazakallah khairan abi. Habis dikasih nafkah bulanan, misalkan ya jazakallah khairan abi, mudahan barokah ya, Masya Allah. Misalkan diantarkan pergi ke pengajian, diantarkan pergi ke pertemuan DWP gitu ya, atau diantarkan kemana ke reunian. Masya Allah, makasih ya Pak ya, makasih ya, Masya Allah, makasih lo baik banget. Pokoknya mudah-mudahan jadi tuh buat dia senang gitu ya. Kenapa? Karena bensinnya para suami itu ibu-ibu dia dihargai. Jadi jangan juga kita Allah gitu doang udah minta dipulang makasihin ya gimana ya? Nah ya bensinnya suami itu dia dihargai. Itu dari kita. Jadi kita tuh kalau nggak bahagia susah mengekspresikan itu semua. Jadi kita anggap semua emang udah kewajiban dia lah, Ustazah nganterin saya ngapa juga makasih. Sama kita harus bahagia. Jadi bensinnya para suami itu ibu-ibu dihargai. Masya Allah makasih ya pulang udah beliin molen. Masya Allah senang banget. Nah, ya.
Dan kita niatkan muji itu ibadah. Bilang makasih ibadah. Jadi jangan, Allah susah nggak ngefek. Saya selalu bilang makasih, dia nggak berubah-berubah juga. Jahat aja dari dulu sampai sekarang. Ya memang kata Rasulullah, anak inda zanni abdi bi. Sesuai dengan perasaan kita. Jadi ketika kita bilang makasih itu tulus, ikhlas karena Allah. Karena kan malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Ya, saya harus belajar bersyukur, berterima kasih sama manusia supaya saya ngerti bersyukur sama Allah. Jadi niatkan ibadah. Masya Allah, makasih ya Pak ya. Dibawain molen, Masya Allah, makasih, senangnya. Jangan apa nih, molen aja, kalau ada yang lain lah. Malah kasihan nih, apa rupanya, apa nih? Pulang-pulang Bapak senang nih beliin baju apa nih, warna begini, belum ngerti ya. Ya gimana ya, akhirnya di luar ada yang muji-muji, aduh keciprat deh si bapaknya. Makanya bensinnya itu, kalau mobil itu kan bahan bakarnya bensin, maka bensinnya suami dihargai. Ya, banyak di luar sana gitu kan, cuma gara-gara dia. Bapak mau kopi, kopinya begini. Oh iya, Bapak suka kopi yang itu ya? Sama dong, Pak. Oh gitu dong. Akhirnya dia karena di rumah nggak mendapatkan itu, langsung dia kepencet tertiling-tiling gitu ya. Kenapa? Karena krisis dihargai di rumahnya. Jadi kita belajar, Ibu, kita belajar. Termasuk saya pribadi, kalau saya nggak ngajarin Bu ya, saya ini ngomong dari saya pribadi khususnya, saya belajar untuk berterima kasih sama suami kita. Dan Masya Allah Bu ya, dia dirawat dari kecil sama orang tuanya, disusui, dikasih makan, disekolahkan. Udah gede, dikasihnya buat kita gitu ya. Masya Allah, baik banget tuh Allah ngasih buat kita suami. Sehingga suami itu merasa dia dibutuhkan. Jadi memang harus, jangan nunggu suami berubah, kita yang berubah duluan. Supaya rumah tangga kita surgawi. Jadi suami itu perlu merasa dia dibutuhkan. Tapi jangan juga dikit-dikit. Pak, anaknya mau dicebo, Pak. Mau diganti popoknya, Pak. Tolong, Pak, angkatkan air, Pak. Itu mah juga dia terlalu merepotkan, ini istri tidak ada mandiri-mandiri. Artinya ya kita ngertilah sepantasnya bagaimana berterima kasihnya. Jangan yang dikit-dikit juga. Bi, tolong Bi, ganti popoknya, Bi. Bi, sepatuku Bi belum diambil. Ya, membosankan juga kalau begitu. Ya, sepantasnya aja mengucapkan terima kasih, tapi yang paling penting tulus dari hati kita. Jazakallah khairan, Masya Allah suamiku yang soleh. Yang kedua, ibu-ibu yang paling penting bagi kita sebagai seorang istri adalah jangan berlebihan dalam berharap. Ini kadang-kadang buat orang kecewa. Apalagi suka make rumusnya orang lain dalam rumus hidup kita. Ya, nggak usah pakai rumus hidup orang. Pakai rumus hidup kita sendiri aja, apa yang dimudahkan Allah untuk kita. Jadi, jangan berharap berlebihan. Misalkan, saya ini stres banget Ustazah. Kenapa, Bu? Kenapa ya? Suami saya tuh nggak bisa tahajud tiap malam, Ustazah. Udah dibangunkan nggak bangun-bangun juga. Saya pengen tuh suami tuh jam 3 udah bangun, Ustazah. Sampai jam 5 tuh tahajud, zikir. Ya Allah, Bu, dia juga cari nafkah seharian. Alhamdulillah, dia bisa tahajud walaupun misalkan setengah jam. Atau enggak tiap minggu. Atau misalkan, yang penting dia sholat 5 waktunya terjaga. Jangan berlebihan dalam berharap. Artinya yang pantas lah gitu. Yang penting, Alhamdulillah kewajibannya terlaksanakan, Ustazah. Ya, nggak usah yang berlebihan. Karena kadang-kadang itu yang buat masalah. Itu kita nggak ngerti prioritas dalam berharap gitu. Ya, artinya berharap juga ada prioritasnya gitu Bu ya. Ya Alhamdulillah sih saja kewajibannya ditunaikan. Misalkan, apalagi misalkan kita sebagai ibu-ibu, saya sering bahas Bu, kan ada hadis Nabi itu ya, mengatakan nanti saya alaikum zaman akan datang pada kalian satu masa di mana halakul rajul biadi zaujati. Seorang laki-laki tuh hancurnya itu gara-gara istrinya atau kedua orang tuanya kata Nabi atau anaknya. Kenapa? Yukallifunahu malayate. Karena mereka itu menuntut dia dengan sesuatu yang dia nggak sanggup. Coba, kalau penghasilan 20 juta, minta beli tas Hermes 100 juta. Dari mana dia harus belikan itu? Ya, minta tas kermes. Ada pernah yang curhat sama suami datang ke rumah, Ustadz, tolong Ustadz. Kenapa? Saya ini Ustadz cuma pegawai abdi negara. Ustadz kan tahu berapa penghasilan saya. Istri saya tiap bulan mintanya 20 juta, Ustadz. Bayangkan tuh ya. Artinya jangan berharap berlebihan lah. Kita berharap tuh. Makanya kenapa kita perlu ngerti fikihnya nafkah, Bu. Ustazah secara nafkah itu berapa sih kewajiban suami? Kalau dalam fikih ibu-ibu, namanya nafkah itu. Yang wajib pada suami, yang pertama adalah makanan pokok. Kemudian, yang kedua tempat tinggal. Tempat tinggal boleh pemilikan pribadi, boleh nyewa. Yang penting dia bisa ngasih tempat tinggal buat istrinya. Jadi jangan nuntut juga. Pokoknya Pak, 5 tahun ke depan kita harus punya villa paling bagus di Samarinda, Pak. Kemudian nggak dikasih ngambek. Nggak berdosa tuh suami kalau nggak memenuhi permintaan istrinya. Karena nggak ada kewajiban. Secara fikih ibu-ibu, kewajiban suami satu, makanan pokok setiap hari untuk anak istrinya. Dua, kasih tempat tinggal, mau ngontrak, mau nyewa, mau punya sendiri, nggak masalah. Tiga, pakaian. Pakaian yang penting ada yang dipakai, nggak wajib tiap bulan, tiap tahun suami belikan pakaian. Yang penting ada nutup aurat suami, anak-anaknya dan istrinya. Dan kalau sakit diobatin, udah itu aja.
sebenarnya kewajiban nafkah itu sangat ringan bagi para suami, ibu-ibu. Dan dalam fikih nafkah itu boleh harian, boleh bulanan. Jadi jangan disalahkan misalkan ada suami gajiannya kan bulanan rata-rata tuh ya laki-laki. Tapi dia ngasih nafkahnya harian. Pelit bener saja. Sebenarnya nggak pelit sih. Dalam fikih emang boleh aja kewajiban nafkah emang harian. Jadi kalau ada ibu-ibu suami kita ngasih semua gajinya di awal bulan ke istrinya, wow, amazing, masya Allah, ini suami luar biasa. Dia udah melebihi standar wajib dalam fikih. Nah, tapi kadang-kadang kalau istri nggak ngerti fikih, udah dikasih gaji pun masih minta lagi yang lain. Nah, jadi pentingnya memang, maka tadi saya bilang nggak ada orang terlahir otomatis jadi istri yang soleha, istri ideal, nggak ada. Semua butuh proses belajar. Semua butuh proses mengupgrade diri. Jadi sebenarnya kewajiban nafkah itu sangat-sangat ringan bagi laki-laki, Bu. Hanya makanan pokok, berapa sih kebutuhan beras kita dan anak-anak dalam sehari beserta lauknya, itu aja. Jadi kalau suami kita, Masya Allah, belikan kita kendaraan, Bu, walaupun itu motor ya, belikan kita baju, ya Allah baiknya dia. Apalagi dia mau kita jalan-jalan, Masya Allah, Bu, itu lebih dari wajib yang dia lakukan. Cuman kadang-kadang itu istri kalau nggak ngerti prioritas, ya mungkin banyaklah dosa-dosa kita para istri ini kepada suami, karena menuntut sesuatu yang bukan kewajibannya dan karena keterbatasan ilmu, ya kita menganggap dia berdosa. Padahal sebenarnya dia sudah lebih dari wajib yang dia tunaikan. Maka kunci kebahagiaan jangan berlebihan dalam berharap. Kita baru ngerti mana berlebihan mana enggak kalau kita tahu rumus wajibnya. Jadi wajibnya saya sampaikan tadi, Bu. Wajibnya cuma nafkah, tempat tinggal, pakaian, pengobatan kalau sakit. Makanya Masya Allah, kita kalau mengerti basic fikihnya, insya Allah kita akan tahu kadar tuntutan yang seharusnya pada suami, mana yang selainnya tidak kita tuntutkan pada suami. Ngambek gara-gara apa? Suami nggak mau bawa liburan saya, Ustazah. Nggak mau bawa saya liburan ke Kanada. Yang ngambek sama dia sebulan. Suaminya nggak berdosa, yang ada istrinya yang berdosa. Kenapa? Karena mendiamkan suaminya. Ya, jadi tidak berlebihan dalam berharap. Standar lah. Yang penting wajib dia tunaikan, aman sudah. Jadi biar kita bahagia. Jadi kita nggak nuntut sesuatu yang bukan kewajiban suami kita. Yang ketiga adalah, dulu pesan guru saya, buat suami merasa bahwa kebaikan yang dia lakukan membuat kita bahagia. Nah, jadi misalkan dikasih gorengan molen gitu ya. Masya Allah enak banget. Ini pasti Pak De yang sana ya. Enak banget. Iya, ayah pinter banget lo milih molen yang enak. Ya, dia tuh senang tuh, Bu. Dia ngerasa bahagia. Jangan awal bulan, 5 juta doang nih Pak. Yang lainnya mana? Ya 5 juta mah cukup buat apa Pak? Ya enggak. Ya Alhamdulillah yang mudah-mudahan 5 jutanya barokah. Masya Allah untuk anak-anak. Jadi dia tuh ngerasa satu hal yang dia persembahkan untuk kita itu membuat kita bahagia. Itu mereka senang banget, Bu, bapak-bapak itu. Kalau ngelihat ketika dia ngasih sesuatu kita bahagia, dia senang banget. Dia pengen ngasih lebih banyak lagi. Laki-laki begitu. Dia kalau dipuji nanti mau ngasih lagi yang lebih baik. Tapi kalau ya lah, traktir makan nasi goreng doang. Ya akhirnya dia juga nggak usah lah, nanti dibawa kemana-mana juga dia bakal komentar. Coba, Masya Allah, makasih. Tahu aja saya suka nasi goreng. Pokoknya gimana caranya. Kita yang melahirkan kebahagiaan di rumah kita, Bu. Yang kita harus belajar. Kemudian kita membuat suami kita selalu merasa dibutuhkan. Jadi memang ya dalam rumah tangga itu kalau rumah tangga kita mau surgawi, suami istrinya dulu hawanya dibenerin, nanti anak-anaknya ngikut. Nanti masalah hak anak itu apa aja, bagaimana memperlakukan anak, itu ngikut aja kalau si ibu ini bahagia dan dia mengerti apa kewajibannya kepada suaminya. Tapi kalau dengan suaminya aja misalkan si ibu ini tidak bisa menciptakan surgawi, itu ngikut ke anak-anaknya. Dikit-dikit temperamen, apa sih? Berisik banget sih nih, nggak bisa diam semua. Ini lagi berantakin rumah terus, berantakin terus. Ya, kenapa? Karena emang dia nggak bahagia. Cuma gara-gara hal sepele aja dia udah tensinya naik kayak orang udah ngalahin tensinya orang-orang yang apa Bu ya, yang mungkin tanahnya disertifikatin orang lah, ngalahin itu. Padahal cuma anaknya numpahin air di lantai. Kenapa? Karena kita nggak bahagia. Jadi tugas kita men-setting, kita mintalah sama Allah habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada masalah, ya Allah tiupkanlah kebahagiaan dalam hati dan rumah tanggaku, ya Allah, ala hadhihi niyati sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Dibaca al-Fatihah, mendekatkan diri kepada Allah. Memang sumber kebahagiaan semata-mata adalah Allah, ibu-ibu. Minta sama Allah, ya Allah, titip keluargaku, ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, ya Allah, yang surgawi, ya Allah, perbaiki akhlakku, ya Allah. Jangan minta perbaiki akhlak suami dulu, diri kita sendiri dulu, siapa tahu kita yang salah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah, akhlakku, ya Allah, akhlak suamiku, ya Allah, akhlak anak-anakku, ya Allah. Minta sama Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita jadikan rumah tangga kita ini, ibu-ibu, adalah ladang kita menuju surga. Bukan sekedar kita berkeluarga di dunia, tapi juga kita berkeluarga di akhirat. Ini lahan akhirat kita.
Kita membersihkan rumah, ngepel, nyuci, ngelipat baju itu nggak gampang loh. Tapi kita niatkan itu semua ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai, karena kadang-kadang kan ibu-ibu gitu ya, kalau dia capek, temperamennya naik. Nah, jadi, ya Allah, kalau ibu lagi capek, ya Allah saya capek, tapi ini ibadahku ya Allah. Nggak apa-apa ngomong pada diri sendiri. Apa namanya? Buat sugesti positif pada diri sendiri. Ya Allah saya capek nyuci, ya Allah, tapi ini ibadahku ya Allah. Ya Allah saya capek, ya Allah, tapi ini ibadahku ya Allah. Nah, ibadah kita diperbaiki, yang wajib-wajib kepada Allah. Kan Allah udah bilang dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kita punya masalah apapun, tapi kalau kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kewajiban kita tunaikan, larangan Allah kita tinggalkan, nanti Allah yang kasih makhraja, Allah yang kasih jalan keluar. Min haitsu la nahtasib. Kita nggak tahu juga, rezekinya juga nggak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba dapat, tiba-tiba dapat. Pokoknya Allah mah rezeki kita diatur sama Allah, Bu. Yang penting tugas kita adalah bagaimana hak Allah kita tunaikan, hak suami kita tunaikan, nanti yang lain-lain itu insya Allah kita minta sama Allah, supaya Allah tiupkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tapi tadi rumusnya memang nggak akan ada kebahagiaan saat kita jauh dari Allah, nggak mungkin. Kalau orang yang tidak sholat wajib, tidak menunaikan zakat, itu mustahil rumah tangganya berbau surgawi, nggak mungkin. Kenapa? Karena surga itu milik Allah, hanya Allah yang punya hak ditiupkan di mana aroma surga itu. Tentunya syarat utamanya adalah bertakwa kepada Allah. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Ya, ibadah-ibadah wajib, sholat. Kalau kita punya puasa, kodok, puasanya dibayar. Nah, pastikan semua yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita adalah harta yang halal. Jauhi transaksi yang haram, sumber-sumber yang haram. Jangan biarkan Anda masuk ke dalam perut anak kita. Jangan biarkan di rumah kita ada sesuatu yang berasal dari yang haram. Kenapa? Supaya Allah ridho sama kita. Allah tiupkan kebahagiaan dalam hati kita. Bahagia itu ibu-ibu bukan berarti nggak ada masalah, bukan. Nabi itu masalahnya banyak ya ibu-ibu, banyak masalah Nabi itu. Tapi Nabi selalu bahagia. Berarti bukan berarti orang bahagia atau orang nggak punya masalah, bukan. Tapi bagaimana orang yang bahagia itu ketika ada masalah, dia bisa menanggapinya secara proporsional. Kalau masalah nilainya cuma 5, ya 5 aja keluarkan tenaga. Nggak usah semuanya 100% tenaga mikirkan masalah kecil yang 5 itu. Tapi yang ngajarin kita supaya bisa menghadapi masalah kecil dengan energi kecil, masalah besar dengan energi besar, itu hanya Allah. Allah yang gerakkan kita, masalah begitu mas sepele aja. Oh ini mas besar nih, serius nih. Itu Allah yang ngajarin kita. Maka kita dekat-dekat sama Allah. Yang wajib minimal ditunaikan, yang sunnah nyicil-nyicil, sambil tadi itu kita belajar, mengupgrade diri kita. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia supaya bisa menularkan kebahagiaan aroma surga di rumah kita. Dan next, sudah habis. Jadi kita mulai dari kita sendiri, ibu-ibu ya. Bagaimana kita melaksanakan semua, kayak kata Nabi, perempuan mana saja yang menolak ajakan suaminya, maka dia dilaknat sampai pagi. Artinya itu semua harus tunaikan hak-hak suami. Walaupun secapek apapun, hak suami ditunaikan. Barakallah ibu-ibu, saya mohon maaf banget karena terlambat. Dan kalau ada tidak berkenan dari materi saya, ya mudah-mudahan pertemuan ini kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita, sehingga rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang surgawi dan bahagia. Jazakumullah khairan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Hayati atas materinya, luar biasa sekali tadi yang saya tangkap bahwa sebagai istri pertama-tama kita harus membangun mood kita terlebih dahulu, membangun suasana hati kita terlebih dahulu agar baik, agar bagus supaya nanti di keluarga dan di rumah tangga juga suasananya juga bagus dan baik. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ibu-ibu sekalian ada memiliki pertanyaan, boleh silakan raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui chat. Untuk tiga orang penanya nanti akan
Nah, itu tadi pertanyaan dari Ibu Lenov, Ustazah. Boleh silakan mau langsung dijawab, Ustazah, atau bagaimana? Oh, yang di grup chat ini ya Bu ya? Iya, Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah nanti di surga kita bisa bertemu lagi sekeluarga? Insya Allah. Ya, insya Allah kita bisa bertemu lagi kan. Nanti pada hari kiamat ketika seseorang sudah berada dalam surga, ibu-ibu dia boleh mengajak keluarganya. Makanya kita perlu ada domain orang dekat kah, sahabat kita kah, guru kita kah, pasangan kita kah, anak-anak kita kah. Kita makanya kenapa perlu mendekatkan diri pada orang-orang baik. Kalau satu orang sudah masuk ke dalam surga, dia boleh mengajak siapa yang dia mau masuk ke dalam surga. Ketika seorang istri masuk surga, dia boleh dong ngajak suaminya, boleh. Masalahnya kalau si suami ini selama di dunia nggak melaksanakan haknya, sakit hati terus si istri, dia lupa di surga nggak diajak suaminya, ya terserah istrinya, walau alam itu urusannya Allah, tapi boleh. Kalau kita berkeluarga di dunia, insya Allah kita bisa bertemu lagi di surga. Itu jawaban saya. Allah mengizinkan kita membawa orang-orang dekat kita, bahkan jangankan suami ke istri, seorang guru kalau dia ingat muridnya dia boleh bawa. Begitu juga sebaliknya, mungkin muridnya masuk duluan daripada gurunya, boleh ngajak gurunya mas. Gitu, memberikan syafaat, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam surga. Makanya kan kata Opik, tombol hati itu yang terakhir, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan mereka yang kita dibawa ke surga ketika beliau sudah ada di surga. Gitu, Bu. Wallahu a'lam. Baik, begitu Ibu Lenov jawaban dari Ustazah Hayati bahwa insya Allah kita akan bertemu lagi dengan keluarga kita nanti di surga. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Hayati? Boleh silakan raise hand atau ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf nih, sebagai seorang istri kan kita jadikan rumah tangga itu sebagai ladang di surga ya. Cuma terkadang batasan-batasan seperti apa yang menjadikan diri kita tuh terkadang mengoreksi diri sendiri tiap hari saja. Cuma terkadang mungkin ada selisih paham tentang bagaimana cara mendidik anak. Itu kan harus seirama ya. Batasan-batasan seorang istri yang diperbolehkan nih untuk kita bisa mengingatkan suami agar kita tidak dikategorikan sebagai seorang istri yang melebihi batas. Artinya gini, oh istri itu boleh mengingatkan suami begini loh, itu berarti istri yang termasuk. Kan kadang-kadang kita nggak sadar saja karena kita mungkin harapan tinggi terhadap pola parenting, pola pendidikan, akhirnya kita nggak sadar nih menyampaikan ke suami, oh harus begini loh, harus begini. Nah, kita menyadarinya itu di belakang. Bagaimana saat kita bisa menyadari hal itu bahwa kita salah gitu ya. Seolah-olah kita ini benar gitu. Seperti itu saja. Mohon mungkin diberikan rings lah seorang istri bagaimana dia bisa memberikan kalau misalkan dia mendapat ilmu tentang pendidikan atau apapun untuk bersama-sama mendidik anak dalam satu payung lah, bahasanya seperti itu. Mungkin mohon arahan saja. Boleh silakan Ustazah kalau mau Iya, langsung dijawab. langsung ya Bu ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi misalkan kita punya konsep pendidikan nih atau konsep parenting apa, tapi kadang-kadang tuh nggak matching sama suami gitu. Gimana dong Ustazah ya? Sebenarnya batasan sampai di mana sih kita boleh? Kan seorang istri tuh harus taat gitu ya Ustazah sama suami. Apakah ketika misalkan dalam konsep mendidik anak, misalkan kita berbeda, kita itu gimana sih sendiko dawo, samina wa ta'na itu kalau boleh mengalami dalam tataran apa sih Ustazah? Jadi yang samina wa ta'na itu kalau sudah final keputusannya Ibu. Tapi kalau dari awal, misalkan kita masih punya ranah kok, ranah boleh berdiskusi, boleh ranah berdiskusi, tukar pikiran. Tapi kalau sudah final destination, putusan akhir sudah ya, sudah closing statement dari suami, sudah itu berarti final sudah. Ya sudah, misalkan gini, nggak usah lah Mi, anak tuh sekolah di sini aja. Jadi gini loh Bi, coba ya Bi ya. Itu plus minusnya sekolah di sini begini, sekolah di sini. Jadi kita diskusi panjang, sudah bertukar pikiran. Ternyata ya udah deh, ternyata mentoknya emang sudah di keputusan suami, ya udah kita sendiko dawah samina wa ta'na, serahkan ke keputusan suami. Tapi sejak awal kita memang punya hak untuk ngajak diskusi. Jadi enggak juga yang perempuan dalam Islam tuh pokoknya udahlah kamu gak usah banyak bicara, ikut sama suami semuanya, enggak. Dan kalau mau sih memang kita kalau mau menyampaikan sama laki-laki, kita harus tahu rumusnya juga sih kapan waktu-waktu yang ide kita bisa cepat merasuk ke dalam dirinya gitu.
Pertama kan tentunya jangan saat dia capek, jangan saat dia banyak beban pekerjaan. Utamakan saat dia lagi senang-senangnya sama kita. Tahu kan Bu kapan ya? Ya, misalkan saat dia lagi ada hajat sama istrinya, saat sudah, begitu paham maksud saya ya. Nah, itu waktu yang bagus untuk memasukkan tukar pikiran. Jadi waktu yang benar-benar dia lagi butuh kita. Itu waktu yang baik untuk bertukar pikiran. Mbak paham Ibu ya, maksud saya tanpa saya detailkan ya. Nah, gitu. Paham, Ustazah. Iya, iya. Jadi saat hormon bahagianya ada berarti ya. Iya, iya. Itu paling enak. Kalau lagi capek-capeknya nggak usah ngomong lah, tengkar nanti kita biar dia terserah dia, gak usah dikomplain, komentar. Jadi makan tuh papa pilih gini gini gini. Ya, ya kita tahu ini saatnya nggak tepat untuk dijawab. Iya Pak, iya Bi, iya ya. Oke siap. Pokoknya oke oke aja dulu. Kan belum sekarang juga realisasinya, masih tahap pembicaraan kan. Nanti dalam hati ini, tunggu aja kapan kamu lemah, aku akan masukkan pikiranku gitu. Jangan usah dilayanin ketika dia lagi keras. Gak usah. Tapi mungkin diperbolehkan kita hanya memberikan pendapat atau menjawab. Mungkin kita berbeda pendapat itu saja. Jadi Ya, menjawab pendapat suami itu dalam hal Islam sebagai seorang wanita boleh. kita masih diperbolehkan ya. Boleh. Bukan. Ya, boleh. Bukan durhaka. Boleh. Bukan termasuk sesuatu yang istilahnya kita apa ya durhaka lah pada suami, bukan kan Ustazah? Enggak. Kecuali sudah final keputusannya, baru tiba-tiba kita rubah, baru berdosa. Tapi kalau diskusi, bicara biasa. Cuma kalau mau cepet masuk, merasuk pendapat kita, ya tadi itu yang saya sampaikan di saat-saat ya tadi itu. Baik Ustazah. Syukran. Jazakillah khairan. Iya, Ki. Baik, begitulah jawaban dari Ustazah Hayati ya Ustazah, bahwa kita harus tahu juga kapan momen-momennya untuk ngomong ke suami gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lain nih Ustazah di kolom chat dari Ibu Tri Nurhani Nugraha. Izin bertanya Ustazah, saya pernah dengar dari Ustazah bahwa tingkatan surga itu bermacam-macam. Nah, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kita di surga bisa berkumpul lagi. Kalau dalam surga nanti ternyata timbangan masyar kita tidak di dalam surga yang tingkatannya berlainan atau surganya dalam tingkat yang berbeda. Terima kasih jazakillah atas pencerahannya. Boleh silakan Ustazah langsung dijawab. Ya, waalaikumsalam, Masya Allah. Jadi dulu saya juga pernah tanyakan waktu kami di Mesir tanya sama guru kami, nanti gimana dong? Misalkan suami istri kan amalnya beda-beda tuh. Bahkan sebenarnya kan derajat surganya seseorang itu berbeda tergantung akhir ayat yang dia baca. Misalkan ada orang hatam sekian kali plus sekian ayat sekian surat, itu kan beda dong derajat surganya dengan yang beda kuantitas bacaannya. Nah, jadi gimana lagi dengan suami istri yang beda misalkan sama-sama masuk surga tapi derajat surganya berbeda. Bahkan sebenarnya ibu-ibu bukan cuma suami istri. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan kan orang-orang beriman itu nanti alal araiki muttaqin. Kita tuh bakal ngumpul duduk-duduk di surga gitu ya. Oh, ngumpul bareng-bareng. Misalkan guru kita kan amalnya lebih banyak Ustazah. Masa duduk-duduk sama di surganya kita? Ah, gitu ya. Nah, jawabannya begini. Kayak tadi saya bilang, kita mungkin berada pada tempat yang sama tapi nikmatnya berbeda. Kita nanti ketika kumpul di surga duduk di sofa yang sama, tapi itu rasa sofanya beda dari orang yang grade surganya berbeda. Ada yang rasa itu empuk biasa, ada yang empuk banget, nyaman banget. Nah, pernah nggak kita kumpul di dunia dalam satu kumpulan, tapi itu rasanya beda-beda? Pernah kan? Ya. Nah, nanti di surga, ketika misalkan grade-nya surganya berbeda-beda tingkatannya, pokoknya kan apa yang kita pengen kan langsung Allah kasih. Jadi kalau seorang istri pengen langsung suaminya di situ, langsung ada suaminya di situ, walaupun grade surganya lagi berbeda. Kapanpun dia mau ada suaminya ada di situ, tanpa mengurangi nikmat si suami yang surganya lebih tinggi. Makanya mas, surganya nanti gampang Allah mengaturnya. Jadi bisa tetap tanpa nggak disamakan dong, beda. Walaupun tempat yang sama katakan, tapi nikmatnya tetap merasakannya berbeda. Nggak sama. Paham maksud saya Bu ya? Misalkan gitu, kita jalan-jalan ke Danau Toba. Kita sama nih berangkatnya, tapi sebenarnya rasa yang kita rasakan ketika sampai sana beda-beda loh. Nah gitu juga di surga. Walaupun tempatnya sama, tapi rasanya beda. Nah gitu. Tetap ada kelebihan bagi orang yang memang amalnya lebih banyak dan surganya lebih tinggi. Tetap ada perbedaan, walaupun di tempat yang sama. Baik, Ibu Tri Nurhani, begitulah jawaban dari Ustazah Hayati. Apakah sudah cukup, Ibu Tri Nurhani?
Ya, sudah cukup, Mbak. Baik, kalau begitu, kalau sudah cukup, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya Ustazah, karena sudah ada 3 penanya tadi dari Ibu Lenov, kemudian Ibu Adenin, dan Ibu Tri Nurhani Nugraha. Untuk Ibu Lenov, Bu Adenin, dan juga Ibu Tri Nurhani Nugraha, boleh dikirimkan nomor link aja-nya Bu melalui kolom chat, karena nanti akan ada door prize dari Forsika Samarinda gitu. Baik, acara yang selanjutnya mungkin kita bisa foto lagi ibu-ibu sekalian, karena tadi Ustazah Hayati belum ikut foto, mungkin kita bisa foto lagi, dan ibu-ibu sekalian boleh open cam Ibu. Kita foto lagi. Di sini ada 2 slide. Boleh kalau masih ada yang ingin siap-siap. Ditunggu. Oke, baik, kita foto ya. Boleh berikan senyuman yang terbaik, kata Ustazah Hayati tadi, berikan senyuman yang terbaik ya Ustazah. Boleh. Oke, kita mulai ya Ibu-Ibu. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, untuk sesi foto bersama sudah selesai. Selanjutnya mungkin bisa dipandu doa dari Ustazah Hayati, karena untuk Saya nggak terdengar suara, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ibu Mahda dengar suara saya, Kak, Bu? Saya langsung pimpin doa ya, Bu. Ya, saya nggak dengar suara Iya, Ibu Reza. silakan Bu. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih. baik. Tadi suara saya sempat terdengar nggak ya Ustazah? Karena tadi tiba-tiba saya keluar. Oh iya, Kak. Iya, di saya nggak terdengar tadi. Oh iya, boleh deh kalau gitu. Baik, untuk mencukupkan acara pada pagi hari ini, boleh silakan Ustazah dipandu untuk doa. Iya. Kita akan panggil Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa wa ila mana wa bi ibadah salihin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana, bimbinglah kami menjadi istri yang baik untuk pasangan kami, ya Allah. Jadi ibu yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Menjadi anak yang baik untuk orang tua kami, ya Allah. Menjadi saudari yang baik untuk saudara-saudari kami, ya Allah. Menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, berkahilah rumah tangga kami, ya Allah. Tiupkanlah aroma surga dan hawa surga di rumah tangga kami, ya Allah. Berkahilah anak-anak kami, ya Allah. Berkahilah segala rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dan rumah tangga kami, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah semakin bertambah usia kami, semakin lapang dada kami, ya Allah. Semakin jernih pikiran kami, ya Allah. Semakin baik lisan kami bertutur kata, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, bila engkau melihat kami menyimpang dari jalanmu, tegurlah kami dengan cara yang lembut dan halus, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma zunal husnul Fatimah, berikan kami husnul Fatimah, ya Allah. Allah ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, ya Allah.
mereka dibantai habis-habisan ya Allah, diserang habis-habisan ya Allah. Hanya Engkau lah yang memiliki untuk menolong mereka ya Allah. Kuatkan dan sabarkanlah mereka ya Allah. Serta berikanlah kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Hayati sudah memandu doa penutup pada pagi hari ini. Baik, diingatkan lagi kepada Ibu Lenov, kemudian kepada Ibu Adenin, dan Ibu Tri Nurhani untuk mengirimkan nomor link ajanya di kolom chat, karena nanti akan ada link aja bagi 3 penanya. Mohon dibantu ya Ibu Tri Nurhani, masih ada? Masih di Zoom? Boleh dikirimkan nomor link ajanya, Bu. Kemudian Ibu Adenin, masih join di Zoom, Bu? Boleh dikirimkan nomor link ajanya. Kemudian juga Ibu Lenov. Boleh dikirimkan nomor link ajanya, Bu. Baik, untuk keseluruhan rangkaian acara pengajian bulanan Forsikatel Regional 6 untuk Samarinda pada hari ini sudah selesai semua, dan saya selaku pembawa acara atau MC pada pagi hari ini memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, dan mohon maaf juga tadi sempat menunggu agak lama. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Ibu-ibu sekalian, semoga kehadiran kita pada pagi hari ini membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi banyak Ibu-ibu sekalian.